Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 519. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Di pusat bumi, di area khusus, pria berpenampilan halus itu sedang memegang dokumen di tangannya. Informasi ini adalah informasi mendetail tentang Ryan, hampir merekam seluruh proses kehidupan Ryan. Tapi dia tidak peduli apa yang dilakukan Ryan sebelumnya. Yang lebih dia pedulikan adalah hubungan antara Ryan dan Ariel. Baru-baru ini, khawatir tentang lawan seperti apa yang akan diatur untuknya. Tidak menyangka seseorang akan datang. Sangat ingin melihat ketika mereka berdua muncul di atas ring pada saat yang sama. Tidak tahu apa yang akan dipikirkan masing-masing dari mereka. Maukah dia membunuhnya? Pria itu menarik napas dalam-dalam. Senyum di wajahnya dipenuhi dengan pesona jahat yang kuat. Dia tidak sabar untuk melihat kedua orang ini saling membunuh. Ini lebih mengasyikkan daripada pertandingan arena grup biasa yang dinanti-nantikan orang. Kirim seseorang ke Bandung dan bawa Ryan, kata pria lembut itu, di kota Bandung. Setelah Ryan menerima berita bahwa Earth Center Society telah mengirim seseorang, dia segera memberitahu Bimo. Saat dia pergi, semua hal di Bandung, semuanya akan jatuh pada Bimo, termasuk manajemen lapangan tinju bawah tanah. Jadi dia harus menjelaskan hal-hal ini dengan jelas. Ketika Bimo dan Ryan bertemu, Ryan hendak menjelaskan kepada Bimo. Bimo berkata, "Anda dapat yakin tentang urusan Bandung. Saya akan membantumu mengelola ring tinju ini dengan baik. Ketika Anda kembali, Anda harus pergi dan menemani putrimu selama beberapa hari ke depan." Ryan memang ada rencana untuk menghabiskan beberapa hari tersisa dengan Reni. Karena kemungkinan untuk kembali dari perjalanan ke pusat bumi terlalu kecil. Dan dia pada dasarnya pergi ke sana dengan niat untuk mati. "Bos Bimo, bantu aku merawatnya dengan baik. Jangan biarkan dia menderita," kata Ryan. Bimo menepuk dadanya dan berkata, "Jika ada yang berani menyakitinya, saya pasti akan membuat pihak lain membayar harga untuk menghancurkan dia. Reni bukan hanya putri Anda, tetapi juga putri saya." Ryan mengangguk. Dengan jaminan Bimo, dia dapat yakin akan situasi Reni di Bandung sekarang. Siapa yang berani memprovokasi Bimo? Jika kamu masih merasa tidak nyaman, aku akan segera mengadakan perjamuan agar semua orang di Bandung tahu bahwa Reni adalah putri kandungku. Bimo melanjutkan, "Tidak perlu, aku percaya padamu," kata Ryan. Bimo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Begitu kamu pergi, kuharap kamu bisa kembali dengan Ariel. Atau kamu harus membawa orang ini kembali kepadaku." Dari sudut pandang Ryan, tugas ini hampir mustahil. Tapi sejak dia pergi, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Ariel melakukan ini. Jika nilainya hanya tercermin dalam hal menyampaikan berita, maka hidup ini akan sia-sia. "Sayang sekali, jangan khawatir. Aku belum ingin mati," kata Ryan. Bimo mengangguk dan berkata, "Pergi. Tetap bersama Reni." Ryan meninggalkan ring tinju di pusat bumi setelah setengah bulan. Di tempat istirahat, Ariel masih menyeret rantai di kakinya. Tidak ada yang berani mendekatinya dalam radius 10 meter. Ketakutan orang lain terhadapnya menjadi semakin kuat. Tetapi dimanapun dia muncul, orang lain akan menjaga jarak tertentu. Bahkan banyak orang yang merelakan waktunya untuk melepaskan dahaga karena keberadaan Ariel. Yang lain memilih untuk tinggal di sel penjara mereka. Pedro, jelas semakin sedikit orang yang keluar untuk membiarkan angin keluar dalam beberapa hari terakhir. Kekuatan pencegah orang ini terlalu kuat, dan orang bahkan tidak berani keluar, kata Rizal sambil menghela nafas. Yuri sudah cukup ganas, tetapi fenomena seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. "Jika itu kamu, apakah kamu berani memprovokasi dia?" kata Pedro. Rizal menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, "Untuk memprovokasi dia,
Saya lebih suka bunuh diri. Mungkin saya bisa mati lebih bahagia. Pedro tersenyum ringan dan berkata, orang lain memiliki pemikiran seperti Anda, terutama mereka yang tidak berani. Bahkan keluar, mereka terbiasa sombong. Jika mereka diincar olehnya, itu akan menjadi jalan buntu. Jadi tinggal di ruang penjara adalah pilihan terbaik, kata Pedro. Baru kemudian Rizal mengetahuinya. Mereka yang tidak keluar untuk menghirup udara segar memang orang-orang yang biasanya lebih sombong. Orang jahat masih perlu disiksa oleh orang jahat. Di masa lalu, ketika orang-orang itu menatapku dengan ganas, aku akan mengalami mimpi buruk. Aku tidak menyangka mereka akan mengalaminya hari ini, kata Rizal dengan nada menghina. Kamu pengecut. Kamu sangat tidak berguna. Pedro memandang Rizal dengan dingin. Jika dia tidak layak digunakan, Pedri tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Rizal tidak membantah. Dia memang pengecut. Saat pertama kali datang, dia bahkan tidak berani melihat orang-orang itu. Bos yang mengaku memiliki ribuan adik datang ke pusat bumi. Ngomong-ngomong, apakah menurut Anda dia akan berpartisipasi di Arena Group? Kenapa akhir-akhir ini tidak ada berita tentang ini? Tanya Rizal ingin tahu. Masalah ini tidak diragukan lagi. Pasti akan ada pertandingan Arena Group. Itu tergantung kapan pusat bumi mengaturnya. Namun setelah mengalaminya 2 kali, Pedro memiliki kepercayaan yang besar padanya. Selama ia tidak menggunakan tangan kosong, kemungkinan seseorang dari pusat bumi untuk dapat mengalahkannya sangatlah kecil. Seharusnya sangat sulit baginya untuk kalah. Pusat bumi pasti pusing mencari lawan untuknya. Pedro tersenyum. Sialan. Kalau saja aku begitu hebat, aku harus memberi jalan kepadaku kemanapun aku pergi. Sangat keren untuk memikirkannya, kata Rizal dengan iri. Kamu, Pedri tersenyum menghina, dan berkata, walaupun kamu terbagi jadi 100, kamu masih bukan lawannya. Beraninya kamu bermimpi diperlakukan olehnya. Rizal tersenyum. Fantasi ini hanya bisa menjadi fantasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa menjadi begitu kuat. Waktu tayang telah berakhir, Ariel tidak pergi. Dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani bergerak sampai dia menyeret rantai besi keluar dari tempat istirahat. Yang lain berani pergi satu demi satu. Perlakuan berstandar tinggi semacam ini, Ariel adalah yang pertama dalam sejarah inti bumi. Tidak peduli monster pembunuh macam apa yang muncul di sini, mereka tidak sekuat pencegahan yang dia bawa. Mungkin karena topengnya, atau mungkin karena rantai di kakinya. Tentu saja, yang lebih penting, kekuatannya sendiri. Selama periode terkunci di pusat bumi, kekuatan Ariel meningkat pesat. Dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang kuat secara lebih fleksibel. Bahkan jika Ardian dan Ariel bersaing secara langsung, Ariel masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada hari ini, saat cincin dibuka, itu menandakan bahwa pertandingan cincin baru akan segera dimulai. Semua orang segera berkumpul di dekat sangkar besi, menunggu pertarungan ring ketiga Ariel. Kali ini, semua orang mengharapkan hasilnya menjadi kemenangan Ariel. Lagi pula, dia menang tanpa membuka kunci rantai terakhir kali. Dan kali ini, pusat bumi melepaskan rantai pergelangan kakinya. Situasi ini tidak bisa dihindari. Itu bisa membuatnya meledak lebih kuat. Penjara bumi benar-benar melepaskan rantai pergelangan kakinya. Sudahkah kamu menemukan master sejati? Rizal berkata dengan ekspresi terkejut. Bunuh dia. Tapi apa artinya melepaskan gelang kakinya sekarang? Pedro juga mengerutkan kening. Mungkinkah jantung bumi berubah pikiran dan ingin dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Tapi dengan cara ini, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Atau, pemikirannya sejak awal salah? Dan pusat bumi tidak bermaksud membunuhnya, melainkan hanya untuk menguji batas kekuatannya. Saat tikus tanah penuh kebingungan, lawan Ariel dibawa keluar. Mata Pedro itu terpaku, dan kemudian ekspresinya ngeri, bahkan dengan ketidakpercayaan di matanya. Rian, bagaimana mungkin Rian? Mengapa dia muncul di tengah bumi? Pedro dan Rian belum pernah bertemu secara langsung, tetapi dia tahu bahwa Rian adalah bawahan Ariel. Demikian pula, ketika Ariel melihat Rian, tubuhnya bergetar. Bukankah seharusnya orang ini ada di Bandung? Bagaimana dia bisa datang ke pusat bumi? Dan dia masih berdiri di depannya saat ini.
Jika itu orang lain, dengan Ariel sekarang dalam kondisi melepas gelang kakinya, dia bisa membunuh lawannya tanpa ragu. Tapi sekarang, lawannya adalah Rian. Bagaimana bisa Ariel melakukan ini? Aturan permainannya, tetap saja hanya satu orang yang bisa keluar hidup-hidup, dan hadiahnya hanya bisa didapat dengan membunuh pihak lain. Suara itu terdengar lagi. Segera setelah itu, seorang wanita masuk ke ring sangkar besi dan mengangkat tangannya. Selama tangannya jatuh, itu menandakan dimulainya permainan. Bersambung.